Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarpudin Nahu. Saya semester 4 dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai penemuan-penemuan sejarah yang ada di benua Australia. Baik, langsung saja. Benua Australia ini memiliki sejarah yang panjang. Sejarah yang panjang ini diawali dengan kedatangan suku aborigin yang melakukan migrasi ke daratan yang besar ini. Sejarah benua Australia juga punya kisah berdarah seperti pada mayoritas sejarah manusia. Sejarah berdarah tersebut terjadi ketika masa kolonialisme dan juga terbentuknya Australia sebagai negara. Sejarah berdarah benua Australia erat kaitannya dengan suku aborigin. Hanya satu negara yang ada di benua ini, yaitu Australia, yang lebih dikenal dengan Commonwealth of Australia. Negara ini memiliki benua Australia, Pulau Tasmania, dan pulau kecil lainnya yang lokasinya di sekitar benua. Wilayah benua Australia berbatasan dengan Indonesia di arah selatan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan poin per poin, yaitu suku aborigin. Pertama, migrasi benua Australia. Pada awalnya, benua Australia ini bukankah daerah yang ditempati oleh manusia. Suku aborigin lah yang pertama menempatinya. Masa sejarah benua Australia tiba ketika suku ini tiba di Australia menggunakan perahu. Rute kedatangan mereka melalui Asia Tenggara. Waktu kedatangan mereka terjadi pada saat zaman es terakhir. Perkiraan waktunya adalah sekitar 50 tahun yang lalu. Poin kedua, kehidupan masyarakat. Orang aborigin punya mata pencaharian sebagai pengumpul makanan dan pemburu. Orang-orang ini terbagi dalam 300 klan. Meskipun klannya sebanyak itu, bahasa yang digunakan hanyalah sebagian 250 bahasa. Hebatnya, 250 bahasa ini dipakai sebagai menggunakan 700 dialek. Tiap-tiap klan suku aborigin punya hubungan spiritual dengan tanah keramatnya. Meski begitu, mereka juga tetap melakukan perjalanan jauh. Biasanya mereka berjalan jauh untuk kegiatan mencari air, pencarian hasil bumi, berdagang ritual, dan juga penemuan totemik landscape. Benua Australia yang beragam tidak membuat kepercayaan suku aborigin berbeda. Dreamtime yang merupakan alam magis abad menjadi kepercayaan suku aborigin. Bahasa. Poin ketiga yaitu bahasa. Bahasa yang dipakai oleh suku aborigin memang ada sekitar 250 bahasa, namun hanya sekitar kurang lebih dari 200 bahasa suku aborigin yang masih digunakan hingga kini. Bahasa yang dipakai oleh suku aborigin merupakan bahasa asli yang dibuat suku tersebut. Bahasa mereka tidak memiliki kaitan dengan bahasa bangsa lainnya. Bahasa suku aborigin terbagi atas dua menurut para ahli bahasa di Australia. Bahasa yang dipakai suku tersebut terbagi ke dalam bahasa Pamanyungan dan bahasa non-Pamanyungan. Kedua bahasa ini merupakan hasil dari kontak yang bersifat intim dan waktu yang sangat lama. Poin keempat yaitu budaya. Pengelompokan linguistik dilakukan oleh suku aborigin. Tindakan ini memperlihatkan kesimpulan bahwa suku ini punya cara masing-masing dalam berbudaya. Meskipun terkadang dapat ditemui kesamaan antar budaya yang ada di masing-masing klan, suku aborigin pada saat ini berdasarkan sensus di Australia sebanyak 72% orang
aborigin mempraktikkan ajaran agama yang mirip dengan Kristen. 16% tidak menganut agama apapun dan sisanya sedang mempelajari ajaran agama Islam. Poin kelima yaitu mengenai seni. Bentuk kesenian yang berada di suku aborigin masih sama seperti nenek moyang mereka. Mayoritas masyarakat suku ini masih menggunakan bantuan dan juga kulit kayu sebagai media untuk berkesenian. Penggunaan media kesenian yang masih sama seperti zaman nenek moyangnya ini, dikarenakan mereka sangat menggunakan alam. Bahkan penggunaan cat pada lukisan mereka masih menggunakan bahan alami yang berasal dari oker. Penggunaan bahan-bahan kimia pada kesenian hanya dilakukan oleh orang-orang aborigin yang telah memadukan kebudayaan modern dalam kehidupan sehari-harinya. Poin keenam yaitu kedekatan dengan pelaut Makassar. Suku aborigin, dalam hal ini suku Yolngu aborigin, pernah dekat dengan bangsa Indonesia yang diwakili oleh para pelanut Makassar. Pelaut yang berkapal pinisi ini suka sekali berkelana jauh. Perjalanan jauh mereka tempat untuk berdagang. Oleh karenanya kedekatan di antara suku Yolngu aborigin dengan pelaut Makassar dikarenakan hubungan perdagangan juga. Pelaut Makassar sampai ke wilayah aborigin karena mencari komoditi tripang. Kala itu komoditi laut yang salah satu ini telah menjadi primadona para pedagang dari Cina. Perairan di sekitar Australia kaya yang akan tripang. Orang aborigin pun memanennya untuk dijadikan kebutuhan sehari-hari. Kedatangan orang Makassar menjadikan tripang sebagai komoditas perdagangan. Suku aborigin tripang ini oleh pelaut Makassar diberi dengan cara barter. Para pelaut tersebut akan menawarkan barter berupa pisau, baju, tembakau, kapak, beras ataupun senapan. Hubungan dengan antara pelaut Makassar dengan suku aborigin ini berlangsung ratusan tahun. Hubungan mesra ini mengakibatkan terjadinya percampuran budaya pada saat suku aborigin dan kawin antar ras. Percampuran budaya terjadi pada bahasa, ritual upacara adat, mitologi, nyanyian dan juga seni. Bahasa merupakan percampuran budaya yang paling terlihat karena dipakai sehari-hari. Ada beberapa kata yang memakai serapan dari pelaut Makassar, yakni rupiah yang berarti uang, Belanda yang berarti orang kulit putih, manik-manik berarti kalung Belandia yang berarti membeli barang atau jasa, dan juga prau yang berarti perahu. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.